Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Saya dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan membawakan materi yaitu definisi ilmu lingkungan ternak dan peranannya dalam peternakan. Enjoy. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu apa sih itu pengertian ilmu lingkungan ternak. Nah, ilmu lingkungan ternak adalah penambahan segala macam substansi ke lingkungan yang berakibat mengganggu atau merugikan manusia atau makhluk hidup lainnya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu lingkungan ternak juga biasa disebut daerah yang ada di dalamnya. Adapun pengertian yang lainnya, lingkungan ternak adalah the total number of condition and situation, circumstance outside, around the animals that affect health, behavior, well-being, performance, production, and reproduction of an animal atau livestock. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ternak dengan lingkungan sangat berkaitan erat. Dengan lingkungan yang baik, maka ternak akan hidup dengan nyaman. Begitupun jika lingkungan tidak baik bagi ternak atau ternak tidak merasa nyaman, maka ternak akan mengalami beberapa masalah seperti penyakit dan ternak biasanya menjadi stres sehingga menyebabkan kematian pada ternak. Dan yang selanjutnya, ada pun beberapa contoh-contoh kandang sapi atau lingkungan ternak yang bisa kita lihat. Seperti kita lihat di sini banyak ternak sapi yang memakan rumput-rumput dan berada di kandang. Yang selanjutnya bisa kita lihat ini adalah sapi perah yang berada di kandang. Ini juga sapi perah ya. Yang selanjutnya bisa kita lihat beberapa sapi yang berada di kandang yang sangat luas dan memiliki lingkungan yang efektif. Yang selanjutnya bisa kita lihat gambar 1 dan gambar 2, di mana gambar yang pertama menunjukkan sapi-sapi berada di lingkungan yang bebas, luas, di lahan yang sangat luas dan memiliki rumput-rumput hijau. Dan yang gambar kedua yaitu di mana sapi-sapi ini berada di kandang atau dikandangkan. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang selanjutnya adapun peranan ilmu lingkungan ternak. Nah, peranan lingkungan ternak yaitu yang pertama yaitu lingkungan ternak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan abiotik dan yang kedua lingkungan biotik. Adapun pengertian dari lingkungan abiotik yaitu meliputi semua faktor fisik dan kimia. Dan lingkungan biotik merupakan interaksi di antara atau perwujudan makanan, air, predasi, penyakit, serta interaksi sosial dan seksual. Adapun faktor lingkungan abiotik merupakan faktor yang menentukan ternak apakah berada pada kondisi hipotermia atau cekaman dingin, nyaman atau konverson, atau hipertermia atau cekaman panas. Pada daerah dataran rendah tropis, persoalan cekaman panas mendominasi dalam problem lingkungan. Adapun yang kedua yaitu, secara umum produktivitas ternak dapat dipengaruhi oleh bibit genetik, faktor genetik dan lingkungan. Nah, di sini bisa kita lihat berarti genetik dan lingkungan memiliki hubungan yang erat, di mana jika genetik bibit unggul telah mengalami kehadiran dan seleksi bertahap dan ketat tidak akan memberikan produktivitas yang maksimal jika tidak didukung oleh ternak yang nyaman atau konverson. Demikian pula sebaliknya, lingkungan ternak yang nyaman tidak akan banyak membantu jika ternak yang dipelihara mempunyai mutu genetik yang tinggi atau yang rendah. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana hubungan antara genetik dan lingkungan bagi ternak. Sudah dijelaskan ya. Nah, yang selanjutnya adapun beberapa kondisi-kondisi pada lingkungan ternak yang mempengaruhi ternak, yaitu pada kondisi cekaman seperti cekaman panas dan cekaman dingin. Dikatakan ternak mengalami stres fisiologi. Komponen lingkungan abiotik utama yang berpengaruhnya terhadap ternak adalah temperatur udara, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Interaksi dari keempat unsur iklim ini akan menghasilkan panas lingkungan yang merupakan the
logically effective temperature. Yang selanjutnya, faktor lingkungan yang merupakan unsur-unsur iklim mempengaruhi produktivitas tanam secara tidak langsung dan langsung. Pengaruh tidak langsung faktor lingkungan melalui tanaman makanan ternak. Tanaman pakan ternak dapat tumbuh dan berkembang, kemudian menghasilkan bahan pakan ternak secara kuantitas dan kualitas tinggi. Tentu harus didukung oleh faktor lingkungan yang optimal. Adapun fotosintesis tanaman pakan ternak perlu kondisi optimal dalam hal intensitas radiasi matahari, suhu udara dan tanah, kelembapan udara dan tanah, serta kecepatan angin atau golak udara. Nah, adapun skema sederhana hubungan matahari, bumi, dan iklim dengan pertumbuhan tanaman dan pertumbuhan ternak. Yang pertama ada matahari, kemudian pertumbuhan tanaman, kemudian bumi, atmosfer, air, iklim, produktivitas ternak, bentuk geologi, dan yang terakhir ada tanah. Maka bisa dilihat semua ini memiliki hubungan yang erat bagi ternak. Yang selanjutnya, adapun total beban panas akan disimbangkan dengan ternak dengan melepaskan panas secara 1 konduksi, 2 konveksi, 3 radiasi, dan 4 evaporasi. Ternak yang sanggup menyeimbangkan produksi panas dengan panas yang dilepaskan menyebabkan ternak berada pada kondisi nyaman. Sedangkan ketidakmampuan ternak menyeimbangkan panas tersebut menyebabkan kondisi cekaman. Kelebihan panas dalam tubuh ternak diistilahkan dengan cekaman panas dan sebaliknya. Kekurangan panas dalam tubuh ternak menyebabkan cekaman dingin. Berdasarkan ruang lingkup atau luasan area yang terdampak oleh pengaruh faktor lingkungan, maka iklim dapat dibedakan menjadi iklim mikro dan iklim makro. Pengertian iklim mikro. Iklim mikro merupakan fisikotermal pada areal yang terbatas, menyatakan bahwa sesungguhnya iklim mikro adalah keadaan serta struktur renik proses fisik di dekat permukaan hingga batas di mana pengaruh permukaan masih dapat dirasakan. Itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and healthy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.